Mauro Zylstra saat ini disebut-sebut akan menjadi pemain terbaru timnas Indonesia. Striker keturunan asal Belanda tersebut kabarnya sedang dalam proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar kedatangan Mauro Zylstra ini sampai menarik perhatian media Vietnam. Pasalnya, Vietnam akan bersaing ketat dengan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Vietnam sangat ingin meraih gelar lagi di kompetisi ini. Tak heran jika Vietnam sangat mewaspadai gerak-gerik timnas Indonesia jelang Piala AFF U23 2025. Apalagi timnas Indonesia akan diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah. Media Vietnam menilai saat ini timnas Indonesia sedang mempercepat proses naturalisasi Mauro Zylstra demi bisa tampil di Piala AFF U23 2025. Padahal Mauro Zylstra saat ini belum resmi bergabung ke timnas Indonesia karena proses naturalisasinya masih terus berjalan. Jika melihat pada waktu yang ada, rasanya tidak mungkin Mauro Zylstra bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Meski begitu, media Vietnam tetap menilai Mauro Zylstra akan menjadi amunisi yang cukup tajam untuk timnas Indonesia. Kemungkinan Mauro Zylstra akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA-Games. Bahkan tidak menutup kemungkinan Mauro Zylstra juga akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior asuhan Patrick Kluivert yang akan bersaing di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Mauro Zylstra bisa menjadi opsi tambahan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sassuolo tiba-tiba masuk dalam perburuan Jai Ijes. Tidak main-main, klub berkostum hitam hijau itu siap menikung Udinese yang disebut terdepan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Ijes menjadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025. Pemain Venezia itu diminati banyak klub namun yang paling dekat adalah Udinese. La Zebrette menginginkan Ijes untuk menggantikan Jaka Bijol yang sudah hengkang ke Leeds United. Kabarnya, tawaran Udinese sudah masuk ke agen pemain timnas Indonesia itu. Udinese sudah merayu Ijes lewat iming-iming gaji fantastis, kemudian lanjut negosiasi dengan Ila Gunari selaku pemilik sah. Namun, belum ada kabar terbaru perkembangan transfer ini. Sementara itu, Sassuolo tiba-tiba masuk dalam perburuan tanda tangan Ijes. Inero Verdi yang akan promosi ke Serie A musim ini dikabarkan siap untuk menikung Udinese. Sassuolo disebut-sebut tengah mengincar Jai Ijes. Sassuolo telah mengajukan tawaran dalam beberapa jam terakhir untuk Jai Ijes yang saat ini mengalahkan Udinese meskipun dengan selisih tipis, tulis laporan Sassuolo News. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi Ijes jika ingin kembali bermain di kasta teratas Liga Italia. Sebab Venezia terjerembab di papan bawah pada Liga Italia 2024-2025 dan harus turun ke Serie B. Walau demikian, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai rumor ini. Ijes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga Juni 2027. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Hal itu terjadi ketika Oxford United bermain menghadapi Leeds United dalam laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris pada 18 April 2025 lalu. Dalam laga itu, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia hadir untuk menyaksikan Ole Romain sekaligus menemui Marcelino Ferdinand. Namun, ada yang mencuri perhatian dalam pertandingan itu, lantaran sang pelatih timnas Indonesia duduk di dekat Pascal Struijk di tribun penonton. Mereka sempat tertangkap kamera berada dalam frame yang sama, dan itu menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebab, Struijk merupakan pemain keturunan Indonesia yang besar di Belanda. Sejauh ini, dia belum pernah melakukan debut di timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. Namun, karena bukan WNI, maka Struijk harus menjalani proses naturalisasi seperti banyak pemain keturunan lainnya.
Mungkinkah kedatangan Patrick Kluivert dalam pertandingan Leeds United melawan Oxford United akan mengubah pemikiran pasca Struijk? Untuk saat ini, keputusan sang bek tengah berusia 25 tahun tersebut masih belum bisa diketahui dengan jelas. Yang pasti, timnas Indonesia akan semakin tangguh jika memiliki pemain sekaliber pasca Struijk. Jika dia bersedia dinaturalisasi, maka Struijk akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda.